Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal masuk ke sebuah topik yang pertaruhannya tuh bener-bener tinggi, yaitu dunia budidaya kelapa sawit. Buat banyak warga, sawit ini kan ibarat tulang punggung ekonomi ya. Tapi, coba deh bayangin. Satu keputusan kecil aja di awal banget siklus tanam, itu ternyata bisa nentuin nasib kebun Anda sampai puluhan tahun ke depan. Makanya, mari kita bedah tuntas materi krusial ini. Oke, mari kita pelajari lebih dalam. Coba bayangkan angka 50% ini. Ini bukan angka sembarangan loh. Dari data riset perkebunan yang kita kaji, angka ini mewakili realita pahit anjloknya produktivitas kebun secara masif. Dan tebak apa penyebab utamanya? Satu hal yang sering banget diremehin, pakai benih palsu atau bibit abal-abal yang nggak bersertifikat. Bayangin aja, separuh dari potensi penghasilan keringat Anda hilang menguap begitu aja pas panen. Murni cuma gara-gara salah pilih benih. Nggak banget kan? Karena gini, bertani sawit itu benar-benar lari maraton, bukan lari sprint. Kalau ngutip dari materinya, kesalahan dalam memilih benih akan berdampak sangat fatal yang akan disesali kemudian dalam jangka lama, 20 hingga 25 tahun. 12-25 tahun, itu waktu yang lama banget. Sawit ini kan bukan kayak nanam sayur semusim yang kalau jelek ya udah tahun depan ganti bibit. Sekali Anda tanam bibit palsu, kesalahan itu bakal terus ngisep ekonomi kebun Anda selama seperempat abad. Biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama, ini peta jalan obrolan kita hari ini. Pertama, kita bahas ancaman nyata benih palsu. Kedua, bedanya legalitas sama bibit ilegal. Ketiga, gimana sih ciri fisik bibit unggul? Dan terakhir, investasi masa depan petani. Bagian pertama, ancaman nyata benih palsu. Mari kita lihat dampak langsungnya ke kebun kita. Nah, yang paling menarik dari perbandingan datanya adalah kontrasnya yang benar-benar tajam. Bayangkan, kebun rakyat yang kebetulan pakai benih nggak jelas, itu seringnya cuma panen mentok di angka 5 ton per hektar setiap tahunnya. Sekarang, bandingin sama hasil dari penggunaan bibit unggul bersertifikat. Hasilnya bisa meledak sampai lebih dari 20 ton per hektar per tahun. Ini tuh lompatan produktivitas yang masif banget. Dan ingat, ini murni cuma karena beda kualitas genetika benihnya aja. Terus, apa sih yang sebenarnya dilakuin benih abal-abal ini ke tanaman kita? Ibaratnya, benih palsu itu penyusup yang nyabotase kebun dari dalam. Mereka bikin pertumbuhan pohon jadi nggak seragam. Ada yang tinggi menjulang, sebelahnya kerdil. Terus daya tahannya juga rapuh banget, gampang banget diserang penyakit mematikan kayak Ganoderma. Dan puncaknya, produksi buahnya macet parah atau malah cuma keluar buah landak yang sama sekali nggak laku dijual. Masuk ke bagian 2, legalitas versus bibit ilegal. Kita bongkar rahasia di balik benih resmi. Mari kita samakan dulu pemahamannya. Apa sih bibit bersertifikat itu? Sederhananya, ini adalah varietas unggul yang udah diuji secara ketat dan disahkan langsung oleh Kementerian Pertanian. Asal-usulnya jelas, bisa dilacak. Jadi, sertifikat ini bukan cuma kertas birokrasi biasa, teman-teman. Ini adalah jaminan basis kualitas ilmiah. Ada riset, sains, dan standar super ketat di balik setiap kecambah yang kita beli. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan perbedaan bumi dan langit di antara keduanya. Benih legal itu lahir dari persilangan genetika yang super presisi, yaitu antara pohon induk dura dan pisifera. Hasilnya, varietas hibrida unggulan yang jelas kualitasnya. Lah kalau benih ilegal atau benih palsu, itu biasanya cuma buah yang dipungut sembarangan aja di bawah pohon, nggak ada persilangan terkontrol, nggak ada sertifikasi, dan ujung-ujungnya, ya nggak ada kepastian hasil panen. Lanjut ke bagian 3, ciri fisik bibit unggul. Saatnya kita main detektif di lapangan. Gini, meskipun udah ada sertifikat, jangan cuma percaya buta sama label di kemasan. Kita harus berdayain diri kita sendiri. Anda punya kendali penuh buat ngecek fisik kecambah dan bibit kelapa sawitnya secara mandiri. Karena genetika yang bagus, itu pasti selalu nampakin diri lewat ciri fisik yang jelas, yang bisa langsung Anda amati pakai mata kepala sendiri hari itu juga. Mari kita lihat gimana informasi ini ngebentuk sebuah panduan checklist yang super praktis. Waktu milih kecambah, cari yang bentuknya lonjong atau bulat. Dan biasanya ada cekungan-cekungan spesifik. Terus akarnya, idealnya jangan kepanjangan. Cukup sekitar 2-3 cm aja. Tunasnya juga harus kelihatan putih bersih. Nah, kalau bibit udah mulai tumbuh, lihat calon batangnya. Pastiin ukurannya pendek, warnanya coklat, dan berdaun hijau. Warna calon daunnya itu harus hijau keputihan yang bersih. Kalau udah nemu ciri-ciri fisik ini, selamat, itu bibit juara buat kebun Anda. Tapi tunggu, poin krusialnya ada di peringatan keras ini. Pas Anda lagi nyortir kecambah,
dan tiba-tiba nemu tunas yang matanya kecoklatan, stop, waspada. Itu tanda pasti kalau benih itu mutunya rendah dan bukan benih unggul. Bayangin kalau bibit dengan ciri ini sampai lolos ditanam di lahan Anda. Itu sama aja kita lagi nanam bom waktu buat produktivitas kebun kita sendiri. Bagian terakhir, investasi masa depan petani. Gimana pilihan hari ini mengunci kesuksesan panen besok? Pada akhirnya, milih bibit unggul bersertifikat dari awal itu adalah langkah paling fundamental. Ini cara nyata buat ngamanin stabilitas ekonomi perkebunan dan ngejamin panen berlimpah selama 25 tahun ke depan. Kenapa ini penting banget? Karena ujung-ujungnya ini soal ngelindungin mata pencaharian dan kesejahteraan keluarga Anda kan? Pastikan keringat, tenaga, dan modal yang udah Anda keluarin buat mupuk itu nggak menguap sia-sia cuma buat ngurusin pohon yang emang dari awal cacat genetik. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi yang penting banget buat Anda. Sudahkah kebun Anda menggunakan benih yang tepat? Ingat ya, kesuksesan finansial buat satu generasi ke depan itu ditentuin sama seberapa teliti Anda nyortir kecambah hari ini. Jangan pernah kompromi sama bibit ilegal. Terus belajar, dan pastinya selalu ikuti channel Petani Visioner. Sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.